Bayangkan, jika dalam hitungan jam, ribuan tentara Israel gugur tanpa bisa melawan. Hujan rudal dari langit Persia mengguncang bumi, membalikan kekuatan yang selama ini dianggap tak terkalahkan. Apakah ini sekadar perang balasan, ataukah sudah menjadi isyarat azab dari langit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo sahabat semua. Kembali lagi di channel yang menyajikan kisah patriotik, refleksi, dan inspirasi dari Timur Tengah. Kali ini kita akan mengupas sebuah peristiwa luar biasa yang terjadi baru-baru ini. Peristiwa yang bukan hanya mengguncang kawasan, tapi juga membuat dunia terdiam. Jangan lupa untuk like, komen, dan pastikan kamu ikuti kisah ini sampai akhir, karena bagian paling mencekam ada di penghujung cerita. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah viral, menyentuh, dan penuh pelajaran seperti ini. Langit masih tampak tenang pagi itu, seolah belum tahu bahwa bumi di bawahnya akan segera diguncang oleh kesombongan manusia yang melampaui batas. Di sebuah ruang komando bawah tanah di Yerusalem, para jenderal militer Israel berkumpul dengan wajah serius namun menyimpan senyuman angkuh. Di hadapan mereka terpampang peta digital besar yang menampilkan titik-titik penting di wilayah Iran, lokasi-lokasi yang sudah mereka tandai untuk dihancurkan. Operasi Sundown Strike dimulai pukul 3 dini hari, ujar Jenderal Amos dengan suara tegas. Kita kirim pesan ke dunia, bahwa tak ada yang bisa menyaingi kekuatan Israel. Sorak-sorai kecil terdengar dari para petinggi militer di ruangan itu. Tidak ada yang menyebut kata damai, tidak ada yang memikirkan korban sipil. Semua hanya berbicara tentang akurasi rudal, jangkauan drone, dan seberapa cepat sistem pertahanan Iran bisa ditembus. Di barisan belakang, seorang tentara muda bernama Gideon memandangi layar dengan mata kosong. Ia baru saja kembali dari Gaza dan hatinya masih dipenuhi trauma melihat tubuh anak-anak Palestina yang hancur akibat serangan udara. Ia menunduk pelan, membisik dalam hatinya, apakah ini benar? Apakah ini jalan yang harus kami tempuh? Sementara itu, ribuan kilometer dari sana, di sebuah desa sunyi dekat kota Qom, seorang ulama tua bernama Sayyid Abdul Latif sedang menyapu halaman masjid dengan tangannya yang gemetar. Di sampingnya, seorang bocah kecil bernama Reza yang baru berusia 7 tahun tengah membaca Al-Quran dengan suara lirih. Baca terus, cucuku, ujar sang kakek dengan senyuman lemah. Setiap huruf yang keluar dari mulutmu bisa menjadi benteng pelindung negeri ini. Namun, belum selesai Reza menyelesaikan ayatnya, suara dentuman hebat mengguncang bumi. Langit yang semula biru berubah kemerahan, dan dari kejauhan tampak kobaran api membubung tinggi. Rudal pertama dari Israel telah menghantam pangkalan militer Iran di wilayah barat laut. Sirene meraung-raung. Warga berlarian, menjerit, dan mencari tempat perlindungan. Di tengah kekacauan itu, Reza memeluk kakeknya erat-erat. Kakek, apakah mereka ingin membunuh kita semua? Sayyid Abdul Latif menatap langit, air mata mengalir dari sudut matanya. Bukan kita yang mereka takuti, nak. Tapi cahaya dari iman kita, itulah yang ingin mereka padamkan. Berita penyerangan kilat Israel tersebar ke seluruh dunia. Gedung-gedung media besar memberitakan keberhasilan operasi militer Israel dengan nada penuh kebanggaan. Namun yang tidak diberitakan adalah tangis para ibu di Teheran, tubuh anak-anak yang tergeletak tak bernyawa di kota Shiraz, dan reruntuhan masjid yang menjadi saksi betapa langit sedang dipermalukan oleh nafsu manusia. Di ruang bawah tanah rumah sakit Qom, seorang dokter perempuan bernama Dr. Yasmin berusaha menenangkan pasien anak-anak yang terluka. Darah membasahi pakaiannya, namun ia tak berhenti menenangkan mereka. Jangan takut. Allah bersama kita. Mereka punya rudal, tapi kita punya doa. Di sisi lain, di Yerusalem, suasana ruang komando berubah menjadi euforia. Para jenderal merayakan kemenangan awal, bahkan media Israel memberitakan bahwa operasi tersebut adalah kemenangan dalam satu malam. Lihatlah betapa lemahnya mereka, seru salah satu jenderal. Negara kita ini ditakdirkan untuk menjadi penguasa Timur Tengah. Siapapun yang menantang kita, akan hancur seperti debu. Namun Gideon masih diam di kursinya. Ia menggenggam liontin kecil milik ibunya, sebuah kalung dengan tulisan huruf Arab, rahmat Allah lebih luas dari amarahnya. Entah kenapa, hatinya terasa dingin. Ia memandangi layar, ada sesuatu yang salah. Ia merasa ini bukan kemenangan, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Beberapa jam kemudian, langit Iran kembali bergetar. Kali ini bukan karena rudal, tapi karena lantunan suara dari ribuan umat yang turun ke jalan. Mereka menangis, berdoa, dan sujud di atas tanah, menyerahkan semua luka dan penderitaan mereka kepada Yang Maha Kuasa.
suara azan menggema lebih lantang dari sebelumnya. Air mata bercampur debu dan darah. Di antara kerumunan, Sayyid Abdul Latif berdiri dengan tongkatnya, memimpin doa. Dengan suara serak ia berkata, "Ya Allah, jika ini azab untuk dosa kami, maka kami menerima. Tapi jika ini kezaliman dari musuhmu, maka tunjukkanlah kekuasaanmu yang tak bisa ditandingi oleh rudal dan bom mereka." Tangis pun pecah di segala penjuru. Bahkan anak-anak yang belum memahami apa itu perang ikut menengadah ke langit, memohon perlindungan. Di tempat lain, ribuan warga Palestina yang mendengar kabar serangan ke Iran ikut bersedih. Mereka tahu bahwa penderitaan satu negeri Muslim adalah penderitaan umat seluruhnya. Seorang ibu di Gaza memeluk anaknya dan berkata, "Mungkin hari ini Iran, tapi bisa jadi esok giliran kita lagi." Karena kezaliman tidak pernah kenyang, ia terus menelan korban. Langit malam perlahan kembali gelap. Tapi bukan karena malam, melainkan karena awan kelabu ketakutan mulai menyelimuti Israel. Di balik kesombongan militer mereka, ada satu hal yang tak bisa mereka kuasai, doa-doa dari bumi yang terzalimi. Dan Allah tidak pernah diam. Malam itu, langit tampak seperti biasa, sunyi, gelap, dan seolah menyembunyikan segala rencana Tuhan yang sedang berjalan tanpa henti. Tapi bagi bumi di bawahnya, terutama di tanah yang baru saja dibakar oleh serangan Israel, ada getaran yang berbeda. Bukan dari rudal atau mesin perang, melainkan dari doa-doa yang melonjak ke langit seperti anak panah yang tak meleset dari sasarannya. Di wilayah perbatasan Iran yang diserang, tak ada yang tidur malam itu. Warga berkumpul di masjid-masjid, tak hanya untuk sholat, tapi untuk menangis bersama. Ulama dan anak-anak, para janda dan laki-laki tua, semua bersatu dalam satu suara, "Ya Allah, tunjukkan keadilan-Mu." Dan keadilan itu pun datang. Bukan dengan suara yang menggelegar, tapi dengan cara yang hanya bisa dijelaskan oleh kata takdir. Pagi harinya, pasukan Israel yang semula merasa berjaya, memulai gelombang kedua operasi militer ke Iran. Mereka merasa musuhnya sudah melemah dan tak lagi mampu bertahan. Serangan dilanjutkan dengan lebih banyak drone dan tentara darat yang memasuki wilayah pegunungan utara Iran. Namun yang terjadi justru di luar nalar. Pesawat-pesawat tempur Israel mulai kehilangan kendali di udara. Beberapa drone meledak bahkan sebelum mencapai sasaran. Tank-tank yang memasuki lembah tertentu tiba-tiba meledak tanpa diketahui penyebabnya. Bahkan ada kendaraan lapis baja yang ambruk ke jurang setelah sistem navigasinya rusak secara misterius. "Komandan, kami tidak melihat musuh di radar, tapi pasukan kami dihantam dari segala arah," teriak seorang operator di markas Israel sambil berusaha menghubungi unit yang hilang kontak. Satu persatu komunikasi terputus. Jumlah korban mulai tak masuk akal. Dalam waktu kurang dari 6 jam, laporan menunjukkan lebih dari 4.000 tentara Israel dinyatakan tewas atau hilang secara misterius. Jenderal Amos, yang semula penuh kebanggaan, kini berdiri terpaku di depan layar pemantau yang gelap. Apa ini? Sabotase? Serangan balik? Atau, suaranya terputus? Tidak, ini bukan sabotase. Tidak ada tanda-tanda perlawanan militer dari Iran. Tapi pasukannya seperti dihantam oleh kekuatan yang tak terlihat, dan tak bisa dijelaskan. Di satu lembah sunyi di Iran, Gideon, tentara muda Israel yang sempat ragu, berada di antara pasukan yang tersisa. Ia menyaksikan sendiri bagaimana tank di depannya tiba-tiba meledak meski tak ada rudal atau ranjau. Ia mendekati tubuh komandannya yang tergeletak penuh luka dan berkata dengan gemetar, "Apa yang sedang terjadi? Ini bukan perang. Ini pembantaian." Komandan itu menatapnya dengan mata basah. "Kita sudah melampaui batas. Kita pikir kita Tuhan." Saat Gideon menarik napas dalam-dalam, langit mendadak berubah. Awan hitam menggumpal cepat, dan angin berhembus kencang dari arah pegunungan. Langit menggelegar seperti sedang berbicara. Dan hujan pun turun. Tapi bukan hujan biasa, melainkan hujan batu, hujan serpihan ledakan dari pesawat-pesawat Israel sendiri yang meledak di udara. Gideon hanya bisa berlutut. Ia menangis. Tidak untuk negaranya, bukan juga untuk komandannya. Tapi untuk dirinya sendiri yang telah ikut dalam pasukan yang menebar maut ke negeri orang. Dalam tangisnya, ia berkata pelan, "Ya Tuhan, jika Engkau ada, ampunilah aku. Aku tak tahu." Di saat itu juga, ia melihat mushaf Al-Quran tergeletak di antara reruntuhan batu. Ia mendekatinya. Aneh, mushaf itu utuh, tak terbakar, padahal bangunan di sekitarnya hangus total. Ia ambil dan memeluknya.
Sebuah kalimat muncul di pikirannya yang seakan bukan dari dirinya sendiri. Mereka menyangka bisa melawan takdir, tapi takdir adalah tangan Tuhan sendiri. Di ruang pengendali pusat militer Israel, panik mulai menggantikan logika. Para perwira saling berteriak, mencaci, dan menyalahkan satu sama lain. Tapi tak ada jawaban. Rudal mereka tak lagi mengenai sasaran. Drone-drone mereka dibutakan sinyal. Dan pasukan darat? Tak ada kabar. Evakuasi. Kita tarik pasukan sekarang juga, teriak Jenderal Amos. Namun terlambat. Jumlah tentara yang gugur sudah menyentuh 4.444 jiwa. Angka yang mengerikan. Angka yang tak akan pernah mereka sangka. Yang membuat mereka lebih takut lagi adalah cara kematian para tentaranya. Banyak yang tubuhnya hangus tanpa sebab jelas. Banyak pula yang ditemukan dengan ekspresi ketakutan seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Dan sebagian tentara yang masih hidup mengalami gangguan mental berat, berteriak-teriak di tengah padang pasir, mengigau tentang api dari langit dan suara jeritan tak terlihat. Berita ini tersebar pelan ke seluruh dunia. Tapi media internasional bungkam. Mereka hanya menyebutnya sebagai kecelakaan operasi. Namun para analis militer terkejut. Ini tidak wajar, ujar seorang pengamat dari Eropa. Sesuatu yang tak biasa sedang terjadi di sana. Bukan sekadar kekalahan, ini seperti kutukan. Di Iran, Said Abdul Latif mendengar kabar itu setelah sholat subuh. Ia tak bersorak, tak gembira. Ia hanya duduk di atas sajadah, menunduk sambil menangis. Ya Allah, Engkau Maha Adil. Tapi jangan hukum semua karena satu. Ampunilah kami. Lindungilah anak-anak kami. Reza, cucunya, mendekat dan bertanya polos, "Kakek, apakah Allah yang melindungi kita?" Sang kakek mengangguk sambil menyeka air mata. Iya, nak. Allah tak pernah tidur. Dan ketika langit bersuara, bumi akan tahu siapa yang benar dan siapa yang zalim. Sementara itu, Gideon masih duduk di antara jenazah pasukannya. Ia menggenggam mushaf yang ia temukan, tak mau melepaskannya. Ia tahu, hari itu ia tidak hanya selamat dari kematian fisik, tapi mungkin juga dari kematian hatinya. Ia berkata lirih, "Aku tak tahu siapa Tuhan yang benar, tapi jika ini balasan dari langit, maka aku akan mulai mencari kebenarannya." Dan di atasnya, langit masih bergemuruh, seolah menyimpan babak berikutnya yang lebih besar dan lebih mengerikan. Fajar menyingsing dengan cahaya yang sayu. Bukan cahaya kemenangan, melainkan cahaya muram dari bumi yang penuh luka. Tanah-tanah Iran masih bergetar setelah serangan Israel beberapa hari sebelumnya. Bau mesiu masih terasa di udara. Bangunan sekolah, rumah, masjid, bahkan rumah sakit, semuanya luluh lantak. Di sebuah sudut kota Shiraz yang nyaris rata dengan tanah, seorang anak kecil duduk termenung di antara puing-puing. Namanya Fatimah, baru berusia 9 tahun. Ia memeluk mushaf Al-Quran yang penuh debu, satu-satunya yang tersisa dari rumah dan keluarganya. Ayah, ibu, dan 2 kakaknya, semuanya syahid dalam serangan mendadak itu. Fatimah tak menangis lagi. Air matanya sudah habis sejak malam pertama. Ia hanya diam, memeluk Qurannya, dan menatap langit seperti sedang mencari sesuatu di balik awan yang mendung. Dari kejauhan, seorang perawat bernama Dr. Yasmin mendekatinya dengan langkah pelan. Ia membawa roti hangat dan segelas susu yang tersisa dari dapur darurat. "Sayang, kamu sudah makan?" Fatimah hanya menggeleng pelan. "Aku ingin sarapan bersama ibu," jawabnya lirih. Yasmin tak kuasa menahan tangis. Ia duduk di sebelah Fatimah, memeluknya erat, dan membisikkan doa, "Ya Allah, kuatkan anak ini. Jangan biarkan ia tumbuh dengan luka, tapi tumbuh dengan cahayamu." Di seluruh penjuru negeri, suasana yang sama terjadi. Tangisan dan doa menyatu menjadi satu simfoni yang menusuk langit. Di Masjid Imam Reza, ribuan orang berkumpul dalam keadaan lusuh, banyak dari mereka kehilangan sanak saudara. Seorang ulama muda naik ke atas mimbar dengan suara bergetar. "Saudaraku, kita bukan sedang kalah. Kita sedang diuji. Dan ketahuilah, bahwa setiap tangisan kita tidak sia-sia. Langit telah melihat semuanya. Dan Allah tidak tidur. Bukankah Allah telah berfirman," katanya sambil menahan air mata, "Jangan kamu kira Allah lalai terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim." Quran Surat Ibrahim 42. Lalu mereka pun sujud.
Sujud yang dalam, lama, dan penuh isak tangis. Lantunan ayat-ayat Quran menggema dari segala arah. Tak satupun bibir yang diam hari itu. Semua memohon, merintih, menjerit dalam doa yang tak putus-putus. Di kota Qom, Sayyid Abdul Latif berdiri di pelataran masjid yang hancur separuh. Meski tubuhnya renta, suaranya tetap menggetarkan jiwa. Ia memimpin ribuan jamaah dalam munajat massal di malam ketujuh setelah serangan. Gemuruh suara takbir, istighfar, dan doa memenuhi langit malam. Di tengah-tengah kerumunan itu, Reza, cucunya yang berusia 7 tahun, memeluk baju kakeknya. "Kakek, apakah Allah akan membalas semua ini?" Sayyid mengelus kepala cucunya, lalu menunjuk ke langit yang gelap. "Reza, tahukah kamu mengapa langit malam ini tak berbintang?" Reza menggeleng pelan. "Karena langit sedang mendengarkan," bisik Sayyid. "Ia sedang mencatat setiap tangisan dan doa kita. Dan jika saatnya tiba, langit sendiri yang akan bicara." Sementara itu, di belahan bumi lain, media internasional mulai mendengar kabar tentang jatuhnya 4.444 tentara Israel. Tapi mereka menutupinya. Diberitakan sebagai kesalahan teknis atau cuaca ekstrim. Namun para analis militer mulai angkat bicara. Seorang komentator dari Turki dalam siaran langsung menyatakan, ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh radar atau intelijen. Ini bukan hanya peperangan teknologi. Ini adalah peperangan spiritual. Di tengah-tengah ketegangan itu, ribuan umat Islam di negara-negara lain mulai bergerak. Dari Jakarta, Kairo, Islamabad, Istanbul, hingga London, orang-orang berkumpul di masjid untuk melakukan sholat gaib bagi para korban di Iran dan Palestina. Dalam salah satu video yang viral di media sosial, seorang pemuda di Sudan menangis sambil mengangkat tangannya ke langit malam. "Ya Allah, kirimkan tentaramu dari langit. Jangan biarkan kami dihina terus-menerus. Jika kami tak mampu membalas, maka Engkaulah sebaik-baiknya pembalas." Komentar-komentar netizen dari berbagai negara membanjiri media sosial. Kita tidak bisa menolong dengan senjata, tapi kita bisa menolong dengan doa. Semua ini sudah dinubuatkan, bahwa kesombongan akan dibalas dengan kehinaan. Dua orang yang teraniaya, itu lebih tajam dari peluru. Kembali ke Iran, Gideon, tentara Israel yang selamat dari bencana pasukannya, bersembunyi di sebuah ladang gandum dekat desa. Ia belum bisa pulang. Ia trauma. Tapi ia juga berubah. Malam itu, ia berdoa untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia tak tahu kepada siapa. Ia hanya menunduk dan berkata, "Tuhan, aku lihat apa yang tidak pernah kupercaya. Aku lihat langit membalas. Aku lihat mereka menangis dan berdoa, sementara kami tertawa dan membunuh. Aku ingin keluar dari semua ini." Ia membuka mushaf yang ia temukan di reruntuhan. Dan matanya langsung tertuju pada ayat. "Dan janganlah kamu menyangka bahwa Allah lengah terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim." Quran Surat Ibrahim 42. Air matanya tumpah. Ia menutup wajah dan menangis sepanjang malam. Di detik yang sama, Sayyid Abdul Latif memimpin doa penutup malam itu. "Ya Allah, jika Engkau murka kepada kami karena dosa-dosa kami, maka ampunilah kami. Tapi jika Engkau murka karena kezaliman mereka, maka tunjukkanlah kepada dunia, bahwa langit pun bisa menangis, dan bumi pun bisa murka. Karena Engkaulah Raja segala raja. Dan tidak ada satupun yang bisa melawan keadilan-Mu." Malam itu berakhir dengan hujan ringan. Tapi bukan hanya hujan air, melainkan hujan harapan. Sebab semua yang tersisa di bumi yang terluka, hanyalah doa. Dan dalam Islam, doa orang teraniaya adalah senjata yang tidak bisa dikalahkan oleh senjata manapun di muka bumi. Malam itu, langit Iran tampak berbeda. Bukan karena bintang yang lebih banyak, tapi karena sinar merah membelah cakrawala, disertai suara gemuruh dari dalam bumi. Kota-kota di Teheran, Mashhad, hingga Isfahan bersatu dalam satu komando, membalas dengan harga yang tidak murah. Setelah peristiwa penghancuran pangkalan rahasia di perbatasan, dan kematian para ilmuwan serta jenderal penting Iran yang dilakukan diam-diam oleh serangan mendadak Israel, kemarahan telah mencapai puncaknya. Iran tak lagi memilih jalan diplomasi. Jalan jihad dibuka. Menteri Pertahanan Iran berdiri di ruang kendali pusat, tangannya gemetar menahan rasa pedih dan marah. "Mereka pikir kami akan diam? Mereka pikir kami bangsa pengecut yang hanya tahu berdoa," katanya lirih.
Di hadapannya, layar besar menampilkan posisi pasukan Israel dan sekutunya. Semua sudah terpetakan dengan presisi. Mulai peluncuran tahap 1, perintahnya akhirnya, dengan nada penuh luka yang lama dipendam. Tak lama kemudian, dentuman pertama mengguncang pangkalan militer Israel di Golan. Rudal balistik Zulfikar dan Fateh 110 meluncur bertubi-tubi dari gurun-gurun rahasia Iran. Bukan hanya satu, tapi puluhan ratusan. Langit yang sebelumnya tenang, kini dipenuhi ekor cahaya merah yang menghujam bumi. Di kota kecil Netivot, seorang ibu Yahudi menjerit sambil memeluk anaknya yang masih bayi. Sirine peringatan tak sempat berbunyi. Mereka tak pernah menduga akan ada serangan sebesar ini. Tuhan kami, kenapa ini terjadi? Teriaknya dalam bahasa Ibrani. Tapi langit malam tak menjawab. Yang ada hanya jeritan, tangisan, dan api yang menyala dari puing-puing rumah warga sipil. Di sisi lain, di kota Gaza, seorang anak Palestina memandang ke langit dengan air mata mengalir. Ya Allah, apakah ini pembelaanmu? Apakah akhirnya kami dilihat oleh dunia? Bisiknya pelan. Sang ibu memeluknya, tak sanggup menjawab. Mereka sudah terlalu lama hidup dalam derita, menyaksikan tanah mereka dihancurkan, keluarga mereka direnggut, dan dunia hanya menonton. Namun malam ini berbeda. Langit seolah menangis. Tapi tangisnya bukan lagi air hujan, melainkan semburan rudal dan gemuruh pembalasan. Di ruang kendali pasukan elit Israel, wajah-wajah pucat mulai bermunculan. Komandan tertinggi berteriak, aktifkan sistem pertahanan Iron Dome. Namun sistem itu hanya mampu menangki sebagian kecil dari serangan bertubi-tubi yang datang dari berbagai arah. Ini bukan sekadar serangan, ini perang total. Teriak salah satu teknisi komunikasi yang panik karena banyak sistem mereka rusak akibat serangan siber. Hujan rudal Iran ternyata bukan hanya dari darat. Drone-drone kamikaze Shahed juga ikut menyerang, menyelinap ke jantung kota-kota besar Israel. Bahkan Tel Aviv pun tak lagi aman. Seorang tokoh politik Israel terlihat diseret ke bunker bawah tanah sambil menangis ketakutan. Sementara itu, di dalam masjid tua di kota Qom, ribuan warga Iran berkumpul dalam doa. Suara tangis dan takbir bersatu. Allahu Akbar. Ya Allah, jadikan ini pertolonganmu atas kaum tertindas di Palestina. Jadikan ini akhir dari kezaliman. Seorang ulama tua dengan jubah putih memimpin doa. Wajahnya dipenuhi bekas sujud. Dengan suara bergetar, ia berkata, kita tidak memulai. Tapi bila darah kita dipermainkan, kita tidak akan diam. Dan langit hari ini menjadi saksi bahwa kami tidak akan tunduk kecuali hanya pada Allah. Sore keesokan harinya, siaran-siaran dunia mulai berubah narasi. CNN, Al Jazeera, bahkan media Eropa mulai mengakui, Israel mengalami salah satu kekalahan paling mematikan dalam sejarah militernya. Lebih dari 4.000 tentara tewas. Banyak kendaraan militer hancur sebelum sempat keluar dari markas. Salah satu reporter barat berkata lirih dalam laporan langsungnya. Kami belum pernah melihat kehancuran sebesar ini. Bahkan Iron Dome pun kelelahan. Iran benar-benar menyampaikan pesan mereka, bahwa darah rakyat mereka tidak murah. Sementara itu di tanah Palestina, suara adzan maghrib menggema dengan syahdu. Seorang bocah lelaki yang sebelumnya kehilangan ayahnya karena serangan Israel, kini tersenyum kecil sambil berkata, Ayah, mungkin hari ini engkau bisa tidur tenang di surga. Allah telah menjawab doamu. Namun, meskipun kemenangan seolah berpihak pada Iran dan para pendukung Palestina, aura mencekam belum sepenuhnya hilang. Banyak yang sadar, ini baru permulaan. Sebab saat kezaliman dibalas, keangkuhan akan membalas 2 kali lipat. Dan perang belumlah berakhir. Perang ini tidak seperti sebelumnya, kata seorang analis Timur Tengah. Kita sedang melihat dimulainya gelombang baru, bukan hanya militer, tapi spiritual. Saat kaum tertindas mulai bangkit, dan langit akhirnya turun tangan. Kota Gaza malam itu gelap gulita. Listrik padam total, dan hanya cahaya-cahaya kecil dari lilin dan senter yang menyala di beberapa sudut rumah yang masih berdiri. Di dalam sebuah rumah sederhana, seorang wanita paruh-baya, Ummu Hasan, sedang menenangkan anak-anak kecil yang ketakutan mendengar ledakan dari kejauhan. Suaranya lirih, tapi penuh iman. Nak, jangan takut. Allah bersama orang-orang yang terzalimi. Kita tidak sendiri, bisiknya sambil memeluk ketiga cucunya erat-erat. Di luar rumahnya, suara takbir bersahutan dari masjid-masjid yang masih utuh. Malam itu bukan malam biasa. Setelah bertahun-tahun penderitaan dan bombardir tanpa henti,
Malam ini terdengar seperti malam yang berbeda. Ada suara yang lebih dalam dari ledakan, suara harapan. Iran yang selama ini hanya menjadi penonton diam, akhirnya melakukan langkah yang selama ini ditunggu-tunggu. Dengan kekuatan rudal-rudal jarak jauhnya, mereka menghantam posisi militer Israel di beberapa titik penting, Haifa, Tel Aviv, bahkan dekat perbatasan Gaza. Serangan itu bukan sekadar aksi militer, ia seperti jawaban dari langit atas jutaan doa yang telah dinaikkan dari tanah yang tertindas. Di markas militer Israel, kepanikan pecah. Alat komunikasi banyak yang lumpuh karena gelombang serangan elektronik. Pangkalan udara yang selama ini menjadi pusat kebanggaan militer mereka hancur sebagian. Banyak tentara yang baru sadar bahwa perang yang mereka ciptakan, kini justru mengancam nyawa mereka sendiri. Kami tidak pernah menyangka Iran akan benar-benar menyerang, teriak salah satu komandan militer dalam laporan daruratnya. Rudal-rudal itu datang begitu cepat, mereka tahu persis koordinat kami. Namun di balik kerusakan dan kepanikan itu, di balik dentuman yang menakutkan dan korban jiwa yang terus berjatuhan, ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi, perubahan rasa dalam hati jutaan orang. Anak-anak Palestina yang dulu hanya tahu kata takut dan mati, malam itu mengenal satu kata baru, harapan. Mereka melihat langit yang biasanya hanya mengirimkan pesawat pembom, kini mengirimkan cahaya yang memukul balik para penjajah. Ibu, itu suara rudal dari Iran? Tanya seorang anak kecil sambil menunjuk ke langit yang berpendar merah. Iya, sayang. Itu hadiah dari Allah untuk kita malam ini, jawab ibunya dengan mata berkaca-kaca. Tak jauh dari Gaza, di sebuah kamp pengungsian di Lebanon Selatan, sekelompok ulama dan penghafal Al-Quran sedang menggelar doa bersama. Suara ayat-ayat suci menggema di tengah tenda-tenda yang dingin dan basah. Suara mereka tenang, tapi penuh keyakinan. Ya Allah, jika ini awal dari keadilan-Mu, kuatkan kami. Jika ini permulaan azab untuk mereka yang menumpahkan darah hamba-hamba-Mu, maka turunkanlah dengan penuh kebijaksanaan dan kemurahan-Mu. Sementara itu, di Yerusalem, suasana mencekam menyelimuti seluruh kota. Banyak warga Yahudi yang mulai ketakutan, bukan karena rudal, tapi karena rasa bersalah yang selama ini mereka kubur mulai menyayat hati. Mereka mulai menyadari bahwa diam terhadap kezaliman adalah bentuk dukungan. Seorang pemuda Yahudi, Daniel, yang dulu bergabung dalam militer Israel, menangis di sudut kamarnya sambil menatap Alkitab yang terbuka. Ia tidak bisa tidur setelah melihat anak-anak Palestina dibunuh oleh tentaranya sendiri. Kini, melihat negaranya diserang balik, ia justru merasa bahwa inilah teguran dari Tuhan yang sesungguhnya. Apakah ini hukuman untuk kami semua? Apakah ini akibat darah yang selama ini kami abaikan? Lirihnya. Sementara itu, di pusat komando Iran, para petinggi militer dan pemimpin spiritual berkumpul dalam keheningan yang khusyuk setelah suksesnya gelombang pertama serangan. Tidak ada euforia, tidak ada tepuk tangan. Yang terdengar hanyalah suara zikir dari para pasukan yang bersujud syukur. Pemimpin tertinggi Iran berdiri di tengah ruangan dan berkata, "Ini bukan kemenangan kami. Ini adalah langkah awal dari peringatan Allah kepada mereka yang menumpahkan darah suci tanpa alasan. Kita tidak sedang berperang karena politik. Kita sedang membela kehormatan umat dan tanah yang dijanjikan untuk keadilan." Di medan perang, pasukan Israel semakin kehilangan arah. Banyak yang desersi. Bahkan, sebagian tentara mereka nekat meninggalkan pos dan berusaha lari ke daerah aman, tapi rudal terus mengintai. Salah satu tentara yang berhasil selamat dari serangan pertama berkata kepada media, "Saya tidak tahu kenapa, rudal itu seperti punya mata. Mereka tahu di mana kami bersembunyi. Saya pikir ini bukan lagi sekadar teknologi. Ini sesuatu yang lebih tinggi." Dan di langit malam itu, seseorang di Gaza menulis di dinding puing-puing yang masih berdiri. Langit memang lama diam. Tapi ketika ia bergerak, bumi pun ikut menggigil. Apakah ini awal dari akhir? Ataukah baru permulaan babak baru di mana bumi mulai menolak kezaliman? Yang jelas, dunia tak akan lagi sama setelah malam itu. Dan bagi para ibu yang kehilangan anak-anaknya, malam itu adalah malam di mana air mata mereka perlahan berubah menjadi doa yang bersayap. Doa yang kini sedang turun dalam bentuk cahaya, dalam bentuk balasan, dari langit yang tak lagi diam. Langit malam di atas wilayah selatan Israel tidak lagi tenang. Tak ada bintang yang bersinar malam itu, seolah langit pun enggan menunjukkan keindahannya pada negeri yang diliputi ketakutan. Sirene meraung lagi, kali ini lebih panjang, lebih histeris. Warga sipil yang sempat mencoba kembali beraktivitas setelah serangan rudal sebelumnya kini kembali berlarian menuju tempat perlindungan.
Tapi rasa aman sudah lama pergi. Bahkan bunker sekalipun tak mampu menjanjikan keselamatan. Malam itu, 150 rudal balistik jarak menengah dari Iran dan kelompok sekutunya melesat melewati perbatasan. Sebagian ditembak jatuh oleh Iron Dome, tapi sistem itu bukan tanpa batas. Dalam 2 menit, beberapa rudal berhasil menembus langit Tel Aviv dan meratakan markas militer penting di wilayah pusat Israel. Kebakaran besar melanda kilang bahan bakar di Ashkelon. Listrik padam di sebagian wilayah. Internet mati. Dunia perlahan gelap bagi negeri yang selama ini berdiri di atas penderitaan bangsa lain. Ini bukan lagi serangan balasan. Ini azab, kata salah seorang tentara cadangan Israel di radio militer. Suaranya bergetar. Kami kehilangan banyak orang. Kami kehilangan kendali. Para pemimpin Israel mulai panik. Sebagian mengungsi ke bunker bawah tanah yang dibangun untuk skenario perang besar. Tapi mereka tahu, kali ini situasinya berbeda. Serangan Iran dan perlawanan dari berbagai arah, Yaman, Suriah, Irak, Lebanon, dan Gaza, tidak datang dalam gelombang biasa. Ini adalah koordinasi lintas batas yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Sementara itu, di jalur Gaza, seorang anak kecil bernama Yusuf memandang langit yang berkobar dari balik reruntuhan rumahnya. Abi bilang langit akan menangis kalau ada yang zalim, bisiknya. Tapi malam ini, langit tidak menangis. Langit marah. Di Iran, jutaan rakyat turun ke jalan bukan hanya untuk merayakan serangan balasan, tapi juga untuk melakukan doa bersama. Mereka tidak bersorak dalam euforia, tapi menangis dalam haru. Ribuan ulama memimpin munajat, memohon agar Allah menjaga negeri mereka dan kaum tertindas. Media Iran menyiarkan secara langsung pembacaan doa kunut nazilah di seluruh masjid besar. Suara takbir menggema hingga menembus benteng kekuasaan dunia. Seorang ulama tua berkata dalam khutbahnya, kami tidak membalas untuk membalas. Kami mengirim rudal bukan untuk membunuh, tapi untuk menunjukkan bahwa kebenaran tak bisa dikubur dengan bom. Ketika darah para syuhada sudah melampaui batas bumi, langit yang akan turun tangan. Kekacauan di internal militer Israel semakin nyata. Ribuan tentara menolak perintah. Ada yang mengalami gangguan jiwa karena terlalu sering melihat kematian mendadak dari rekan satu regu. Rumah sakit militer tak sanggup menampung luka fisik dan trauma psikologis para prajuritnya. Seorang jenderal muda tertangkap kamera menangis saat diwawancara oleh media asing. Kami tidak tahu siapa yang kami lawan. Mereka tidak hanya datang dari darat dan udara, tapi dari bayangan-bayangan yang tidak bisa kami sentuh. Dunia mulai berubah pandangan. Beberapa negara sekutu Israel mulai mengambil jarak. AS tidak lagi mengirim bantuan militer dengan mudah. Mereka tahu perang ini bisa berubah menjadi konflik regional besar yang membakar seluruh Timur Tengah. Rusia dan Cina, yang sebelumnya bersikap netral, mulai bicara soal keadilan untuk rakyat Palestina di forum internasional. Peta kekuatan global perlahan bergeser. Namun bukan itu yang membuat dunia ketakutan. Tapi munculnya kejadian-kejadian aneh setelah malam hujan rudal Iran itu. Langit berubah warna. Awan menggulung meski musim panas. Tanah di beberapa wilayah Israel mengalami retakan tiba-tiba. Laut di perbatasan utara mengalami pasang tak wajar. Seorang ilmuwan geologi Israel bahkan mengaku bahwa gelombang magnetik di bawah tanah menunjukkan anomali yang tidak bisa dijelaskan. Ini bukan hanya soal perang. Ini sesuatu yang lebih besar. Seolah Allah menolak untuk diam, katanya kepada media lokal. Di Masjidil Aqsa, ribuan jamaah sujud menangis. Mereka membaca surat Al-Fil berulang-ulang, seakan-akan menghidupkan kembali kisah pasukan gajah yang hancur oleh batu dari langit. Di antara jamaah itu, seorang anak kecil berdiri dan berdoa, "Ya Allah, kalau ini awal kemenangan, kuatkan kami. Tapi kalau ini azab, ampuni kami." Langit tak lagi biru di atas tanah yang dipenuhi ambisi, darah, dan kehancuran. Hujan rudal yang mengguyur bukan sekadar senjata, tapi peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun yang berlaku zalim. Ketika tangan manusia sudah terlalu kotor oleh darah tak bersalah, maka bumi pun menolak untuk diam, dan langit pun ikut menangis. 4.444 tentara Israel yang gugur bukan hanya angka. Ia adalah gema dari setiap tangisan rakyat Palestina yang dipenjara di tanahnya sendiri. Ia adalah doa-doa panjang dari anak-anak yang kehilangan ayah, dari para ibu yang kehilangan anak, dari para lelaki yang kehilangan rumah dan martabat. Allah mendengar. Allah melihat. Dan ketika balasannya tiba, tak satu pun bisa menghindar.
Iran mungkin hanya alat. Rudal-rudal itu mungkin hanya sarana. Tapi kuasa sesungguhnya adalah milik Allah yang Maha Bijaksana. Dia tidak tidur. Dia tidak lalai. Dan dia tidak pernah menyia-nyiakan air mata hambanya yang teraniaya. Kita yang menyaksikan dari kejauhan, jangan hanya terpaku pada berita-berita sensasional. Jadikan setiap kejadian ini sebagai pengingat, bahwa dunia ini fana, bahwa kezaliman pasti akan runtuh, dan bahwa dua orang yang teraniaya akan menembus langit meski tanpa suara. Mari kita doakan, agar Palestina diberi kemerdekaan, agar para syuhada ditempatkan di sisinya yang mulia, dan agar kita tak menjadi golongan yang diam saat kezaliman merajalela. Dan janganlah kamu mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Quran Surat Ibrahim, 42. Ya Allah, turunkanlah keadilan-Mu di muka bumi. Selamatkan saudara-saudara kami di Palestina dan di seluruh penjuru bumi yang tertindas. Hancurkanlah kekuatan kaum zalim, dan kuatkanlah hati kaum mukmin yang berjuang di jalan-Mu. Jangan biarkan kami menjadi saksi yang diam atas kejahatan. Jadikan kami bagian dari pembela kebenaran, walau hanya dengan doa dan air mata. Amin ya Robbal Alamin. Semoga kisah ini menjadi bahan renungan untuk kita semua bahwa kesombongan manusia tak pernah menang melawan keadilan Allah. Jangan pernah berhenti mendoakan saudara-saudara kita yang tertindas, dimanapun mereka berada. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dan ingat, langit tak pernah diam saat kezaliman merajalela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.